Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang eh kayaknya nggak akan pernah Anda sangkut pautkan dengan Pilates. Apa tuh? Embriologi. Iya, beneran. Latihan fisik dan perkembangan paling awal dari sebuah kehidupan. Benar sekali. Kedengarannya kayak mata kuliah kedokteran yang berat ya. Tapi kita punya materi menarik banget nih dari wawancara dengan seorang ahli, Caroline Berger. Dan argumen dia itu kuat banget. Gimana tuh? Bagi instruktur Pilates prenatal, paham embriologi itu bukan sekedar nilai tambah, bukan. Tapi sebuah keharusan, mutlak. Tanpa itu, mereka sebenarnya kayak bekerja dalam gelap. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Kenapa tiba-tiba pemahaman soal, neurulasi atau gastrulasi jadi sepenting itu di studio Pilates? Dan yang lebih penting lagi, gimana pengetahuan ini secara nyata mengubah latihan yang dirancang untuk Anda selama kehamilan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Intinya sih, bukan buat mengubah instruktur Pilates jadi dokter. Sama sekali bukan. Tujuannya itu mengubah cara pandang mereka secara fundamental. Oke. Caroline Berger ini menekankan kalau kehamilan itu bukan sekadar latihan biasa versi ringan, bukan gitu. Ini adalah serangkaian perubahan besar di tubuh. Mulai dari hormon, peredaran darah, semuanya terjadi dengan jadwal yang sangat presisi. Iya. Nah, tanpa pemahaman dasar soal ini, instruktur bisa jatuh ke salah satu dari dua jebakan. Pertama, meremehkan betapa rentannya tubuh di fase tertentu, atau sebaliknya, jadi terlalu protektif, tapi dengan cara yang nggak efektif. Keduanya sama-sama nggak aman. Oke. Mari kita mulai dari gagasan yang paling dasar, tapi jujur aja, paling mengejutkan dari materi ini. Berger bilang, kita harus berhenti mikir ada embrio di satu sisi dan ibu di sisi lain. Menarik. Sampai program Pilates kita harus diubah total. Ini dia intinya. Dialog itu dimulai sejak detik pertama. Proses pembentukan plasenta, gelombang hormon yang dilepas, sampai cara sistem imun Anda beradaptasi. Wow. Semua itu langsung mengubah cara tubuh Anda bergerak dan merespon beban. Contoh paling gampang dan paling terasa itu hormon relaksin. Tugasnya kan melunakkan ligamen buat persiapan persalinan. Jadi ini yang bikin banyak ibu hamil merasa jadi lebih fleksibel. Tiba-tiba bisa melakukan peregangan yang sebelumnya susah gitu kan? Tepat. Dan disinilah letak kesalahpahaman yang bahaya banget. Anda mungkin ngerasa lebih luas, tapi ini fleksibilitas pasif. Bukan karena otot Anda lebih panjang, tapi karena ibaratnya tali yang nahan sendi Anda jadi lebih kendur. Oh, oke. Kalau instruktur nggak paham ini dan malah terus mendorong Anda buat mencapai jangkauan maksimal, risikonya justru cedera. Fokusnya harus bergeser 180 derajat. Dari jangkauan gerak Jadi membangun stabilitas dan kontrol di sekitar sendi yang lebih longgar itu. saya nggak pernah kepikiran sejauh itu. Saya kira alat kayak reformer dengan pegasnya itu malah ngebantu nopang. Ternyata bisa jadi bumerang ya. Gimana ceritanya? Bisa jadi bumerang yang sangat efektif. Di atas reformer, kalau resistensi pegasnya nggak diatur dengan pas buat Anda, pegas itu bisa aja menang. Maksudnya menang? Iya, dia narik sendi Anda ke rentang gerak yang berlebihan, yang justru manfaatin kelonggaran ligamen tadi. Atau di alat lain kayak stability chair. Namanya aja kursi stabilitas. Tapi alatnya kan sengaja dibuat nggak stabil. Ini bisa jadi stres yang besar banget kalau propriosepsi Anda lagi terganggu. Tunggu, propriosepsi itu istilah yang cukup teknis. Apa artinya? Sederhananya, propriosepsi itu kayak GPS internal tubuh Anda. Kemampuan buat ngerasain di mana posisi tangan dan kaki tanpa harus ngeliat. Oh, oke. Nah, pas hamil, karena perubahan hormon, kelelahan, dan pusat gravitasi yang geser terus, GPS internal ini kadang jadi, sedikit kacau. Jadi, latihan di permukaan yang nggak stabil harus dilakuin dengan bijak banget. Paham embriologi dan fisiologi kehamilan itu artinya paham kenapa GPS Anda butuh kalibrasi ulang dan gimana cara melatihnya lagi dengan aman. Wow, jadi setiap alat punya jebakannya sendiri ya. Kalau instrukturnya nggak paham, ini bikin saya penasaran sama tahapan spesifik yang disebut Caroline Berger. Apa aja sih fase krusial yang harus jadi lampu kuning buat instruktur? Berger nyebutin ada 4 fondasi minimal yang harus dipahami. Fekundasi, implantasi, gastrulasi, dan neurulasi. Kita ambil contoh satu-satu ya. Boleh. Pertama, fekundasi dan cleavage. Ini pas sel mulai membelah diri dengan cepat. Dari luar, nggak ada yang berubah, perut belum besar. Tapi di dalam, sistem saraf dan hormonal Anda itu udah kerja lembur. Itu sebabnya mual dan lelah banget di awal ya. Betul, kelelahan luar biasa dan mual itu sinyalnya. Di studio artinya apa?
Ya lupakan ratusan sit-up, fokusnya ke latihan pernapasan buat ngatasin mual, gerakan sirkulasi ringan buat ngelawan capek, dan aktivasi otot inti yang lembut banget. Tunggu sebentar, ini kan di fase awal sekali, di mana banyak orang bahkan belum sadar mereka hamil. Apa ini berarti saran ini berlaku bahkan sebelum ada tes positif? Rasanya susah ya diterapkan. Pertanyaan bagus banget. Tentu aja nggak ada yang bisa tahu persis. Poinnya adalah, begitu kehamilan dikonfirmasi, entah itu di minggu keempat, 5, atau 6, tubuh Anda sebenarnya udah kerja keras di belakang layar selama berminggu-minggu. Jadi prinsip lembut dan mendukung ini harus dimulai sesegera mungkin. Masuk akal, lalu ada implantasi. Ini proses yang sama sekali nggak kelihatan dari luar. Kenapa ini penting buat instruktur? Karena implantasi itu momen yang butuh energi luar biasa. Saya suka analogi dari Berger. Bayangin tubuh Anda lagi nyiapin tanah buat nanam benih yang berharga banget. Tubuh kerja keras menggemburkan tanah. Dalam hal ini, dinding rahim, mastiin ada cukup nutrisi dari aliran darah, dan bahkan nurunin sedikit sistem keamanan atau imunnya biar benih ini nggak ditolak. Semua itu butuh energi yang gede banget. Makanya, lelah di awal kehamilan bisa dalam banget rasanya. Jadi tujuannya bukan berlatih lebih sedikit. Tapi berlatih lebih cerdas. Di Medwork misalnya, instruktur bakal ngindarin gerakan roll up yang nuntut Anda bangkit sepenuhnya. Pilihan utamanya ya posisi merangkap atau nyamping dengan aktivasi lembut otot inti dan dasar panggul tanpa mendorong. Anda juga menyebut gastrulasi tadi. Istilah itu cuma disebut sekali tapi nggak dijelasin. Apa yang terjadi di fase itu dan kenapa itu penting? Ah iya, gastrulasi. Ini momen yang luar biasa. Kalau implantasi itu soal menanam benih, gastrulasi itu saat cetak biru atau blueprint dari seluruh tubuh terbentuk. Blueprint. Iya, sel-sel yang tadinya mirip mulai dapat tugas masing-masing. Kamu jadi sel saraf, kamu jadi sel kulit, kamu jadi sel jantung. 3 lapisan dasar cikal bakal semua organ terbentuk di sini. Ini periode konstruksi yang intens banget dan butuh banyak sumber daya dari tubuh Anda. Jadi ini pengingat lagi buat instruktur ya? Betul, pengingat bahwa meskipun dari luar nggak kelihatan apa-apa, di dalam lagi ada proyek pembangunan terbesar dalam hidup Anda. Setiap latihan harus mendukung proyek itu, bukan mengganggunya. Dan yang terakhir, neurolasi. Ini katanya fase yang sangat sensitif. Apa yang terjadi di sini? Neurolasi itu saat tabung saraf, fondasi dari otak dan sumsum tulang belakang, terbentuk dan menutup. Ini momen yang fundamental banget. Gagal di proses ini, dampaknya bisa serius. Wah, bagi instruktur, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat menumbuhkan rasa hormat yang mendalam. Artinya, satu hal, kurangi semua jenis tekanan yang nggak perlu, hindari latihan yang laikin tekanan di dalam perut secara drastis, hindari nahan napas, hindari gerakan yang terlalu cepat dan eksplosif, atau puntiran tulang belakang yang dalam. Fokusnya geser total ke oksigenasi, sirkulasi, dan stabilitas yang lembut. Oke, setelah paham fase-fase kritis di awal itu, gimana seorang instruktur nerjemahinnya ke program latihan per trimester? Berger bilang kuncinya di prinsip bukan resep. Pasti beda banget kan pendekatannya? Beda banget. Prinsip utamanya itu keamanan, stabilitas sebelum jangkauan gerak, dan yang paling penting, progresi individual. Nggak ada 2 kehamilan yang sama. Di trimester pertama, ya kayak yang kita bahas tadi, tujuannya ngebantu Anda ngelewatin badai kelelahan dan mual. Apa latihannya bisa lebih intens? Nah, disinilah pengetahuan jadi pembeda. Anda emang ngerasa lebih baik, tapi hormon relaksin justru lagi di puncaknya. Ligamen Anda paling longgar di periode ini. Saya pernah punya klien yang emang udah fleksibel dari sananya. Oke. Di trimester kedua, dia ngerasa kayak superhero karena bisa meregang lebih jauh dari sebelumnya. Tugas saya yang paling susah itu ngeyakinin dia kalau kita justru harus ngerem. Fokusnya bangun kekuatan di sekitar panggul dan tulang belakang. Pasti susah ya meyakinkan dia. Butuh laktur buat dia paham kalau fleksibilitas berlebih saat ini bukan tujuan, tapi potensi risiko. Instruktur yang baik akan menolak pemujaan terhadap rentang gerak dan justru melatih otot-otot penstabil kecil yang sering diabaikan. Tuh. Tepat. Dengarkan tubuhmu, itu nasihat yang baik tapi nggak lengkap. Pas hamil, tubuh Anda ngirim sinyal yang beda. Rasa enak pas meregang, bisa jadi itu sinyal Anda lagi dorong sendi ke posisi nggak stabil. Disinilah peran instruktur yang berpengetahuan bantu Anda menerjemahkan sinyal-sinyal baru itu.
Lalu gimana dengan trimester ketiga? Pas perut udah besar banget, punggung sering sakit, dan napas terasa lebih pendek. Di trimester ketiga, strateginya ganti lagi. Pusat gravitasi udah maju banget, beban di punggung bawah nambah, dan diafragma kedorong ke atas sama rahim. Napas jadi lebih dangkal. Iya, iya. Jadi amplitudo gerakan dikurangi, tempo diperlambat. Di reformer, posisi berbaring telentang untuk waktu lama harus dihindari. Kenapa posisi berbaring telentang itu harus dihindari? Saya sering dengar itu tapi nggak pernah benar-benar paham alasannya. Alasan utamanya itu buat ngehindarin tekanan di pembuluh darah besar, terutama vena cava. Bayangin, pembuluh darah ini kayak jalan tol utama yang bawa darah dari bawah balik ke jantung. Oke. Kalau jalan tol ini ketekan sama berat bayi pas Anda telentang, alirannya bisa melambat. Akibatnya, Anda bisa pusing, mual, atau bahkan sesak napas. Aliran ke bayi juga jadi berkurang. Jadi kami akan lebih banyak pakai posisi duduk, nyamping, atau berlutut. Ini menarik. Saya selalu mikir mat work, latihan di matras, itu pilihan paling aman. Karena nggak pakai mesin rumit. Tapi Berger justru bilang sebaliknya. Mat work bisa jadi lebih brutal. Kenapa gitu? Irian, mesin kayak reformer atau Cadillac bisa ngasih dukungan. Di matras, buat bangkit dari tidur ke duduk aja butuh kerja keras otot perut. Oh, iya juga ya. Dan kalau nggak bener, itu naikin tekanan di dalam perut. Latihan mat work klasik kayak The 100 atau roll up, itu jadi kontraindikasi total. Instruktur harus benar-benar nguasain tata bahasa gerakan yang baru. Posisi nyamping, merangkak, transisi yang hati-hati. Tanpa itu, sesi mat work bisa lebih berisiko. Itu penjelasan yang jelas banget soal risikonya. Sekarang saya jadi pengen tahu apa imbalan positifnya. Manfaat terbesar yang bisa didapat kalau semua ini dilakuin dengan benar. Manfaatnya nyata dan fungsional banget. Pertama, postur lebih baik. Jadi sakit punggung dan nyeri panggul berkurang. Kedua, manajemen nafas yang jauh lebih efisien. Ini bakal berharga buat persalinan. Ketiga, kesadaran tubuh yang meningkat. Selain itu, Ada juga manfaat psikologis yang gede banget. Rasa tenang dan kontrol. Di tengah banyak perubahan yang terjadi, Pilates ngasih Anda 1 jam buat connect lagi sama tubuh baru Anda, bukan ngelawan. Dan sebaliknya, risiko terburuknya apa kalau Pilates prenatal dilakuin sembarangan sama instruktur yang kurang paham? risikonya signifikan. Pertama, naikin tekanan intraabdomen yang salah, yang bisa memperburuk diastasis rekti. Kedua, yaitu tadi, manfaatin kelonggaran ligamen yang bisa berujung nyeri sendi kronis pasca persalinan. Ketiga, kelelahan berlebih. Tapi risiko terbesarnya, kata Berger, soal komunikasi. Komunikasi? Iya, instruktur yang nggak paham nggak akan bisa ngejelasin kenapanya. Dan Anda sebagai calon ibu jadi bingung, cuma dikasih daftar jangan ini, jangan itu, tanpa pemahaman. Jadi, kemampuan untuk menjelaskan mengapa di balik setiap instruksi itu kunci buat bangun kepercayaan. Bukan lagi soal ngasih perintah, tapi ngasih pemahaman yang memberdayakan. Tentu saja. Dan nggak perlu ngasih kuliah kedokteran kok, cukup kalimat sederhana yang akurat. Misalnya, oke, kita ganti posisi ya, karena telentang kelamaan bisa bikin sirkulasi kurang nyaman. Atau ligamen di panggul lagi lebih longgar nih, jadi kita fokus kuatin otot sekitarnya buat bikin korset alami, bukan meregangkannya lebih jauh. Iya, itu jauh lebih menenangkan. Penjelasan kayak gini ngasih rasa aman. Anda jadi tahu setiap gerakan, setiap modifikasi punya alasan yang berakar pada fisiologi Anda saat ini. Kalau begitu, kesimpulan dari semua ini adalah paham embriologi buat instruktur Pilates prenatal itu bukan soal pamer pengetahuan akademis ya, tapi sebuah kerangka kerja untuk bertanggung jawab. Tepat sekali. Caroline Berger ngasih analogi yang menurut saya indah banget. Bayangin Anda lagi latihan di dalam rumah yang lagi dibangun. Anda bukan arsiteknya, bukan juga mandornya. Anda cuma tamu yang diizinin masuk. Tentu Anda nggak akan lari-lari, loncat-loncat, atau ngebanting pintu, kan? Nggak akan. Karena itu bakal nyiptain getaran yang nggak perlu dan bisa ganggu pekerjaan tukang. Anda bakal jalan dengan tenang, hati-hati, dan menghormati area-area yang masih rapuh dan lagi dibangun. Analogi yang kuat banget. Itu bener-bener ngubah cara kita mandang latihan selama kehamilan. Bukan sebagai batasan, tapi sebagai bentuk penghormatan. Benar. Kelas prenatal yang berkualitas itu bukan sekadar rangkaian latihan yang ditempeli label aman. Ini sebuah pedagogi, sebuah cara mengajar yang terstruktur, yang berakar pada fisiologi, di mana setiap pilihan gerakan dan setiap kata punya alasan. Tujuannya bikin Anda merasa dihormati, ditenangkan, dan pada akhirnya diperkuat dari dalam. Oke.
Seperti kata Berger, ngerancang program latihan secara buta dalam konteks kehamilan itu bukan cuma kesalahan teknis. Ini sebuah kelalaian etis. Ini bikin saya mikir lebih jauh. Selain manfaat selama 9 bulan itu, apa dampak jangka panjang dari pendekatan yang secermat ini? Berger sempat nyinggung soal pemulihan pasca persalinan, pencegahan nyeri kronis, bahkan kualitas koneksi tubuh dan nafas di masa depan. Mungkin ini bukan cuma soal 9 bulan ya, tapi soal ngebangun ulang fondasi kesehatan gerak untuk sisa hidup Anda. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut.